Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang jejak Majapahit di Pulau Lombok. Nah, sebagai pengantar konten, bahwa konten ini membahas materi yang viral di media sosial. Soal kebenaran dan versinya mengenai konten ini terbuka untuk dikomentari dan didiskusikan. Sebagai pengantar, bahwa Pulau Lombok adalah salah satu pulau yang indah. Bahkan kondisi alam mulai dari gunung hingga pantainya tak kalah dengan Bali yang cukup terkenal ya. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia juga terus menjadikan Lombok sebagai kawasan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah kedatangan MXGP dan MotoGP untuk mendongkrak wisata dan ekonomi penduduk sekitar. Walaupun Lombok hanya pulau kecil yang hampir seukuran dengan Bali, namun pulau ini menyimpan sejarah yang panjang di era kerajaan-kerajaan kecil. Letusan gunung yang dahsyat, era Majapahit, era invasi Bali, Hindia Belanda, pendudukan Jepang sampai era kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita akan membahas Pulau Lombok di era Majapahit ya. Bahkan kata Lombok sendiri banyak yang menduga berasal dari bahasa Jawa yang artinya cabai. Tapi kenyataannya seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama, awal interaksi dengan Majapahit. Nama tempatnya adalah Sembalun Lawang. Lokasinya terdapat tepat berada di kaki Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut MDPL meter di atas permukaan laut, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita akan membahas mulai dari sini. Dengan dikelilingi bukit yang menjulang tinggi dan punggung gunung yang hanya ditutupi padang sabana, sehingga tidak malu-malu lagi menampakkan kekekaran dan kemolekan teguhnya untuk ditonton oleh siapa saja yang berada di kakinya. Dari sanalah dipercaya awalnya peradaban Pulau Lombok yang terus mengalir ke arah hilir pasca letusan hebat Gunung Samalas tahun 1257. Gunung Samalas merupakan gunung sebelum Rinjani yang letusannya menghentakkan dunia hingga mengubah iklim global serta berdampak pada kelaparan dan kematian sampai benua Eropa selama 2 tahun. Berdasarkan cerita warga dari leluhurnya secara turun-temurun, sekelompok warga yang berada di kaki gunung itu mengungsi ke tempat yang aman menuju ke arah timur, yakni hutan pilin di daerah Sambalia, Labuan Lombok sampai Selaparang. Selama ratusan tahun mereka mengungsi akibat trauma letusan itu. Ada inisiatif dari beberapa orang yang mengajak kembali ke Sembalun sekaligus mencari leluhurnya. Kata Mertawi, Ketua Lembaga Adat Sembalun Lawang yang juga Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok. Karena tidak bisa juga menyeberang, mereka pun beristirahat di satu tempat yang kemudian merasa nyaman dan dibuatkan dangau atau tempat tinggal sementara dan selanjutnya menetap di situ. Jumlah bangunan sebanyak 7 rumah yang saat ini menjadi desa adat Belek. Dalam perjalanan waktu beranak pinak, tetapi setiap ada keinginan membangun rumah baru, selalu ada musibah yang mereka alami. Misalnya anaknya meninggal, pokoknya tidak bisa berkembang biak, termasuk membangun pondasi rumah. Selalu ada musibah katanya kata tokoh tadi Mereka berkesimpulan di tempat itu tidak boleh ada bangunan tambahan selain bangunan yang sudah ada, dan kemudian mereka berpikir untuk mengembangkan ke lokasi yang lebih luas di tempat lain. Pada waktu yang disepakati, mereka bergerak ke arah barat, lagi-lagi dihadang kali atau sungai yang sangat deras dan dalam. Lalu mereka bergerak ke arah selatan menyusuri kali itu. Sampailah di bawah Bukit Majapahit. Nah, disitulah mereka bertemu dengan 2 orang asing yang sepertinya bukan penduduk asli. Namanya adalah Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Mereka yang berdua itu mengaku dari kerajaan Majapahit. Nah, inilah Datu Majapahit dikenal bagi kita adalah Punggawa Majapahit. Tetapi 2 orang ini bukan sembarangan, memiliki kesaktian yang luar biasa, bisa hadir dengan cara gaib katanya. Kedua orang itu menawarkan untuk membantu mencari tempat baru dan bergerak ke arah selatan, mencari lokasi yang layak untuk diseberangi.
Mereka sampai pada suatu titik yang paling sempit. Lalu kemudian mereka berusaha membuat jembatan sederhana, saling dukung, saling pegang sampai mereka menyeberang. Saling bantu itu diabaikan jadi nama Loko Sangkabira atau tempat saling membantu dengan ikhlas atau dikenal dengan gotong royong katanya. Hingga akhirnya menamai tempat baru untuk dihuni itu yaitu Sembalun ya, yang merupakan gabungan dari kata sembah dan menyembah, sedangkan wulun berarti penguasa, raja atau pemimpin. Sehingga bisa diartikan dari kata tunduk kepada yang maha kuasa. Sungai itu pun sampai sekarang dikenal masyarakat sebagai Sungai Majapahit. Sedangkan Bukit Majapahit dikenal sebagai tempat tampak kaki para punggawa kerajaan Majapahit yang sekarang ini. Di bawah kaki bukit tersebut terpampang tulisan "Selamat datang di wisata budaya Petilasan Majapahit". Petilasan Majapahit konon adalah tempat bersemedi orang-orang sakti dari Majapahit yang sudah ada sebelum desa Sembalun berdiri. Tempat ini adalah bekas petilasan Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Pertama kali warga menemukan kedua Raden Majapahit itu saat periode Sembalun kedua, yaitu sekitar 600 sampai 700 tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua kita bahas mengenai pengaruh Majapahit. Diduga pengaruh dari Majapahit juga terlihat pada sejumlah kosakata yang dipakai masyarakat Sembalun memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa. Seperti peteng dedet ya, ini yang berarti gelap gulita. Kemudian kelabi yang berarti baju, mangan yang berarti makan, tetanduran yang berarti tanaman. Demikian pula dengan penganan ringan ya, yang dikenal masyarakat Sembalun antara lain rengginang, cucur, serabi, wajik, kerupuk atau gerupuk ya, tekel dan gogos. Selain itu gelar peringatan bagi masyarakat Sembalun dahulu yakni Raden yang sama dengan suku Jawa ya. Kepercayaan akan Dewi Anjani yang bersemayam di Gunung Rinjani itu bisa juga mengambil dari cerita Ramayana meski kisahnya berbeda. Di dalam Ramayana menyebutkan Dewi Anjani bersama saudara Subali bertapa. Kemudian Dewa Batara Surya terangsang kepada Dewi Anjani sehingga spermanya dimuntahkan ke daun dan daun itu dimakan oleh seorang petapa hingga melahirkan anak yaitu Hanuman. Aduh, ceritanya ini agak horor ya. Dari laman daring menyebutkan ya, kata Raden berasal dari kata Rahadian atau roh adian ya. Roh berarti ruh atau suksma ya. Adi berarti besar, luhur atau mulia. Kata Raden ini juga setara dengan radian atau rasa atau perasaan. Kata Raden juga mengacu pada kata radia yang berarti negara, keraton atau pemangku negeri. Gelar umum bagi para bangsawan Jawa ini dahulunya berarti pemangku negeri yang telah mencapai keluhuran rohani dan kemuliaan akhlak. Bahkan juga telah mencapai ketajaman perasaan dan kelembutan hati nurani. Gelar ini juga dulunya menunjuk kepada kewajiban para pemangku negeri, yakni para bangsawan atau pangeran di tanah Jawa. Nah, selanjutnya kita bahas ya terkait dengan Majapahit, yaitu mengenai Sumpah Palapa. Cerita turun-temurun yang dikenal oleh masyarakat Sembalun atas keberadaan Majapahit itu bisa dikaitkan dengan Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Mahapatih Gajah Mada. Muhammad Muslihin dalam bukunya Kudeta Majapahit dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di bumi Jawa menyebutkan dengan bantuan Patih Amangkubumi Gajah Mada Hayam Wuruk ya, Gajah Mada dan Hayam Wuruk maksudnya ya, atau Raja Majapahit ya, berhasil membawa kerajaan Majapahit menuju masa keemasannya. Sebagaimana halnya Raja Kertanegara yang memiliki gagasan politik perluasan Cakrawala Mandala yang meliputi seluruh Dwi Pantara, Gajah Mada juga memiliki gagasan politik Nusantara berupa Sumpah Palapa yang diikrarkan di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan para pembesar kerajaan Majapahit. Ratu Tribhuwana Tunggadewi merupakan ibu kandung dari Hayam Wuruk, sedangkan Raja Kertanegara
merupakan Raja Singosari yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dengan tujuan mengantisipasi ekspansi kerajaan Mongol pada 1292 Masehi. Buku Bunga Rampai kutipan naskah lama dan aspek pengetahuannya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyebutkan di antara tenggang waktu abad ke-11 sampai abad ke-16 adanya penaklukan kerajaan Selaparang dan Dompu oleh ekspedisi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Empu Nala pada tahun 1359 Masehi. Setelah kerajaan Selaparang ditaklukkan, Gajah Mada datang ke Lombok yang pada saat itu lebih dikenal dengan nama Selapawis. Kedatangan Patih Gajah Mada tersebut ditulis dalam sebuah memori yang disebut dengan Bencangah Punan. Disebutkan pula sebuah prasasti tembaga yang terdapat di Desa Menggala, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara menyebutkan nama Satria Lumendung Sari berasal dari Waringin Sungsang di Majapahit yang datang bersama Gajah Mada. Oleh karena itu, jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani itu dimungkinkan terjadi mengingat adanya ekspedisi Nala, bagian dari Sumpah Palapa hingga para punggawanya tiba di Sembalun. Hal itu menjadi khasanah menarik bagaimana Imperium Majapahit bisa menembus bumi Sunda kecil atau pulau-pulau di Nusa Tenggara ya. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah nama Lombok dan suku Sasak sesuai di awal judul yang kita singgung tadi. Oleh karena itu, jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani itu dimungkinkan terjadi mengingat adanya ekspedisi Nala, bagian dari Sumpah Palapa hingga para punggawanya tiba di Sembalun. Hal itu menjadi khasanah menarik bagaimana Imperium Majapahit bisa menembus bumi Sunda kecil atau Nusa Tenggara. Nama Sasak pertama kali disebutkan dalam prasasti Pujungan, yaitu sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, Bali, diperkirakan pada abad ke-11. Asal nama Sasak kemungkinan berasal dari kata sak-sak yang artinya sampan. Dalam kitab Negara Kertagama, kata Sasak disebut menjadi satu dengan Pulau Lombok, yakni Lombok Sasak Mirah Adi, yang merupakan nama yang disematkan orang Majapahit kepada pulau dan penduduknya. Dalam tradisi lisan warga setempat, kata Sasak dipercaya berasal dari kata sasak, yang artinya yang satu. Maknanya bisa beda-beda ya. Kemudian Lombok berasal dari kata Lombok pakai Q ya, yang artinya lurus. Maka jika digabung, Sasak Lombok artinya sesuatu yang lurus. Banyak juga yang menerjemahkannya sebagai jalan yang lurus atau Sirotol Mustaqim lah kira-kira ya. Lombok Mirah Sasak Adi adalah salah satu kutipan dari Kakawin Nagara Kertagama atau Desa Warnana, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Majapahit Gubahan Empu Prapanca. Kata Lombok dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno berarti lurus atau jujur. Nah, jadi benar ya bahwa Lombok itu berasal dari Jawa, tapi artinya bukan cabai. Cabai itu mungkin Lombok bahasa baru ya. Sedangkan mirah berarti permata. Baik atau Sasak berarti kenyataan atau adi, dan adi artinya yang baik atau yang utama. Maka Lombok Mirah Sasak Adi berarti kejujuran adalah permata, kenyataan yang baik. Luar biasa artinya ternyata ya. Oke, langsung ya. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan radikal terhadap bahasa Jawa di era Majapahit, Demak hingga Mataram, konon yang banyak merubah bahasa Jawa ini adalah Mataram Islam, terus mengalami perubahan. Saat ini dalam bahasa Jawa kata Lombok merujuk pada sebuah tanaman yakni cabai, sehingga banyak orang Jawa di era sekarang mengira bahwa nama pulau tersebut berasal dari nama sebuah tanaman yang pedas rasanya yaitu cabai atau chili dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, foto-foto terkait nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini foto di Pulau Lombok ya. Kemudian nah ini ada artefak-artefak terkait ya. Kemudian ini juga ada ya. Nah, ini juga ada lagi ya. Nah, ini foto peta Pulau Lombok lah ya.
Nah, yang penting di sini ya, jadi karena diupload di media sosial ya, ternyata ada yang mengkonfirmasi ya bahwa foto-foto itu atau bangunan yang ditampilkan pada foto itu peninggalan kerajaan Karangasem ya, nggak ada kaitannya dengan Majapahit ya, jadi konfirmasi ya. Ya, memang pentingnya media sosial seperti itu ya. Desa Menggala berada di Kecamatan Pemenang, bukan di Kecamatan Tanjung. Nah, ini ada yang konfirmasi ya, jadi cukup kuat ya. Konfirmasi 1, kemudian dikuatkan dengan konfirmasi 2. Betul, itu peninggalan kerajaan Karangasem. Jadi foto-foto tadi tidak benar ya kalau itu dikatakan sebagai peninggalan Majapahit di Pulau Lombok. Kemudian ada yang kontra juga yang mengenai itu ya, klaim Majapahit ya. Ini yang dikatakan ya, ada yang mengatakan bahwa nggak ada jejak Majapahit di Lombok kecuali pengaruhnya. Jadi sebenarnya yang dibahas memang pengaruhnya ya. Sementara untuk jejak-jejak yang kaitannya dengan bangunan atau hal-hal fisik itu kayaknya memang belum ada yang mengupload ya. Nah, teman-teman kalau ada informasi ya yang menguatkan jejak-jejak fisik Majapahit di Pulau Lombok, bisa berbagi informasi di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin ya saya melakukan investigasi lebih jauh ya, tentu dengan penelusuran informasi, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Kemudian komentar yang kedua ya, Majapahit cuma cerita dongeng yang dibesar-besarkan orang-orang Jawa, katanya kerajaan besar ya. Ya bolehlah berpendapat seperti itu ya. Tapi nggak ada bekas reruntuhan atau peninggalan kejayaannya, cuma dongeng kata ini. Cukup nyinyir sih ya. Ya itu hak dia ya, dan ini secara ilmiah boleh saja kita beropini seperti itu ya, dan ada baiknya memang dilandasi dengan argumentasi ilmiah seperti ini. Nah, komentar saya ya, yang pertama soal Majapahit itu dongeng atau lain sebagainya ya. Nah, dongeng atau tidaknya Majapahit ya masing-masing perlu pembuktian. Kalau tadi buktinya bahwa tidak ada peninggalan fisik ya, tentu itu bisa diterima kalau kita hanya melihat dari sisi peninggalan fisiknya saja. Sementara peninggalan fisik kita tahu ya, itu bisa terjadi kerusakan, kehancuran, dan pelapukan dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti kita juga harus melihat faktor-faktor lainnya. Namun demikian, yang pasti keberadaan soal cerita atau kisah Majapahit adalah bagian dari doktrin negara Indonesia. Banyak ahli yang menyatakan keberadaan dan kebenarannya. Soal perdebatan panjang mungkin bisa dibahas di lain konten. Yang kedua, gambar yang tidak relevan sudah dikonfirmasi dalam tampilan ya, komentar-komentar tadi di media sosial. Pihak-pihak yang merasa lebih tahu, mungkin lebih dekat dengan lokasi dan lain sebagainya. Kemudian sebagai catatan penting ya, bahwa sebenarnya tidak ada sejarah yang mutlak benar atau mutlak salah. Banyak sekali jargon-jargon semacam bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang dan lain sebagainya, termasuk faktor-faktor bias ya, kemudian kepentingan politik, dan hilangnya bukti bisa merubah apa yang terbaca dalam sejarah ya. Oke, saya kira demikian ya teman-teman, silahkan tulis komentar terbaik kalian ya, dan mari kita berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.